Evaluasi yang terpenting adalah apakah kita sudah seperti yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Kalau para ulama salaf itu kemudian ada rasa cemas dan ketakutan kalau sudah berada di akhir itu, karena bagi mereka berpikir adalah diterimanya amal itu jauh lebih penting daripada mengamalkan amal itu sendiri. Diterimanya amal jauh lebih penting dari amal itu sendiri. Sehingga kemudian Hudzalah bin Ubaid itu sampai mengatakan, seandainya aku tahu ada amalku yang diterima saja, maka itu lebih aku sukai daripada dunia dan isinya. Bahkan ada ulama yang menyatakan, seandainya aku tahu Allah menerima sedikit saja dari amal yang aku lakukan, maka aku berangan-angan untuk cepat mati saja setelah itu. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin, itu dalam Quran surat Al-Maidah ayat 27. Surat Al-Maidah ayat 27 ini adalah surat yang sempat ditakuti oleh para sahabat, karena Allah menyatakan hanya amal-amal orang yang bertakwa saja yang akan diterima. Hanya amal-amal orang yang bertakwa saja yang akan diterima. Apakah kita sudah termasuk orang yang bertakwa atau tidak? Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, maka bagi mereka yang sudah melaksanakan ibadah puasa ini dengan baik, pertahankan itu sampai akhirnya. Bagi mereka yang merasa masih belum sungguh-sungguh, masih ada kesempatan, karena Allah akan melihat akhir, masih ada waktu. Dan kalau mereka kemudian tidak melakukan puasa dengan sebaik-baiknya, hati-hati jangan sampai termasuk orang yang celaka ini. Maka pada kesempatan malam tadi sudah saya sampaikan, kebiasaan Rasulullah SAW ketika sudah berada di posisi 10 hari terakhir itu adalah, Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-asr shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Aisyah radhiyallahu anha bercerita, adalah kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sudah memasuki 10 hari terakhir itu, beliau shadda mi'zarahu, mengencangkan sarungnya, yang bermakna menurut Imam Nawawi, sudah saya terangkan itu, yang pertama adalah semakin bersungguh-sungguh, jauh lebih sungguh-sungguh daripada 20 hari sebelumnya, dan lebih fokus. Artinya Rasulullah di 10 hari terakhir ini pikirannya, perbuatannya adalah berusaha untuk menjadi orang yang taat kepada Allah, tidak lagi melakukan hal-hal yang bersifat keduniaan terlalu banyak, fokus hanya untuk mencapai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pendapat yang ketiga dari Sufyan Ats-Tsauri yang menyatakan untuk sementara waktu, hatta masalah hubungan suami istri yang dihalalkan di malam hari pun kemudian ditinggalkan, karena ingin berdekat-dekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya ingin sampaikan ulang, itu penting, karena ini untuk menguatkan kita bahwa apa yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi itu, seandainya saya tahu betul Allah memerintahkan misalnya malam yang mulia itu adalah setiap hari di 1 tahun itu, maka akan aku hidupkan setiap malam itu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan begitu sangat murahnya, dalam 1 tahun itu hanya diberi waktu 10 hari, di 10 hari malam terakhir bulan Ramadan, 10 hari. Maka alangkah ruginya orang yang kemudian tidak sampai kemudian berusaha bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir itu. Walaupun ada kekaguman dari para sahabat, umatnya Nabi Muhammad pada waktu itu yang mendengarkan cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hamba-hamba yang begitu sangat kuat ibadahnya kepada Allah di zaman Bani Israel itu, 4 orang hamba itu, karena 80 tahun taat kepada Allah dan tidak pernah maksiat kepada Allah, ternyata kemudian malaikat Jibril mengabarkan, wahai Muhammad, sesungguhnya kesempatan kamu untuk jauh lebih baik dari mereka itu masih punya banyak, yaitu dengan surat Al-Qadar itu. Diberikan kesempatan kepada umatnya Nabi Muhammad untuk melakukan, mencari dan berusaha untuk dapat Lailatul Qadar itu. Dan usaha yang paling sangat memungkinkan untuk bisa itu adalah iktikaf, berada di masjid.
untuk melakukan ketaatan kepada Allah dengan membaca Al-Quran, berzikir, melakukan ketaatan kepada Allah, muhasabah, istighfar apapun. Kenapa? Karena berada dalam pemutusan kepada selain apapun selain kepada Allah. Iktikaf itu pada hakikatnya adalah memutus hubungan dengan makhluk, berusaha untuk kemudian bermuhasabah, berdekat-dekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah iktikaf yang sebenarnya. Maka kemudian kalau Syekh Abdurrahman Ar-Razzaq itu menyatakan bahwa 10 hari siang hari yang utama itu adalah di bulan Zulhijjah, maka 10 malam yang paling mulia itu adalah di bulan Ramadan. Maka jangan pernah sia-siakan untuk mendapatkan dan mencapai itu. Saya ingin mengulangi kembali, apa yang harus diperbanyak untuk dibaca adalah perbanyaklah membaca Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itulah yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau bertanya, apa yang harus aku baca ya Rasulullah di 10 hari terakhir itu, ketika ingin mendapatkan Lailatul Qadar itu. Maka perbanyaklah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk membaca Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Menarik hadirin yang dirahmati Allah, Ibnu Hazm itu dalam kitab Al-Muhallanya itu menyatakan bahwa kalau bulan Ramadan itu 29 hari, itu berarti malam-malam ganjilnya itu adalah dimulai pada malam ke-20, 22, 24, 26 dan 28. Tetapi kalau bulan Ramadan itu kemudian 30 hari, maka malam-malam ganjilnya itu dimulai pada malam ke-21, malam 23, malam 25, malam 27 dan malam 29. Persoalannya sekarang, kapan tahu bahwa bulan Ramadan itu 29 hari atau 30 hari kalau tidak melihat bulan? Oleh karena itu, cara berpikirnya Ibnu Hazm dalam Al-Muhallanya itu tidak ada genap, tidak ada ganjil. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan di malam ke-20, malam ke-22. Dalam perhitungannya itu Ramadannya 29 hari. Artinya sesungguhnya adalah berusahalah bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir itu tanpa membedakan ganjil dan genap lagi. Karena kita tidak tahu 29 hari atau 30 hari.